Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Bagian ini bagian yang penting sekali. Injil Yohanes pasal ke-16, kita sekali lagi membaca ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Semua buka suara untuk membacanya. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah jam selanjutnya, berkatilah setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu. Urapi dia dan pimpinlah pikirannya, pimpinlah perkataan-perkataan, dan pimpinlah seluruh hidup yang sekarang mau menjadi suara untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja dalam hati kami dan bikin kami mengerti kebenaran yang ajaib di dalam kitab suci, sehingga firman boleh menjadi pendekatan iman di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Yesus Kristus berkata, aku memberitahu yang sesungguh-sungguhnya kepadamu, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak datang. Ini adalah faedah bagimu. Kalau dia datang, dia akan menginsyafkan dunia, bukan kamu. Menginsyafkan dunia tentang dosa dan tentang kebenaran dan penghakiman. Tentang dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Tentang kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Tentang penghakiman karena penghulu dunia ini, penguasa dunia sudah dihukum. Dan di sini kita melihat istilah-istilah yang menyangkut pribadi-pribadi yang penting di alam semesta. Muncul tentang Bapa, tentang Allah, tentang Anak, tentang Roh Kudus, tentang orang dunia, tentang orang Kristen, dan juga tentang setan. Saudara-saudara, berarti semua pribadi-pribadi yang penting di dalam pembentukan seluruh alam semesta, di dalam apa yang ada di atas langit dan bumi, disinggung di sini. Terhadap Bapa disinggung bahwa Yesus pergi kepadanya. Terhadap Anak disinggung bahwa dia harus diimani oleh orang dunia. Terhadap orang Kristen supaya mereka mengetahui bahwa Yesus sudah kembali kepada Bapanya. Terhadap dunia dikatakan mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Terhadap setan yang disebut sebagai penguasa dunia, bahwa dia sudah dihukum. Nah, saudara-saudara, 3 peneguran, 3 penginsyafan terhadap dosa, terhadap keadilan, kebenaran, dan terhadap akan penghakiman. Ini adalah 3 aspek yang menyangkut bagaimana pekerjaan Roh Kudus menormalisasikan relasi-relasi di antara pribadi-pribadi di dalam universal. Saudara-saudara sekalian, seluruh alam semesta kita melihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, manusia dan setan. Di sini yang tidak muncul adalah malaikat, tapi mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, dan manusia di hadapan Dia, termasuk juga setan yang harus dihakimi, semua dibicarakan di sini. Dan di sini dia mengatakan Roh Kudus menginsyafkan manusia tentang dosa. Bukan karena kelakuan mereka, bukan perbuatan mereka yang menyeleweng, yang melanggar hukum, yang dianggap salah, itu disebut dosa. Tetapi sesuatu tindakan mereka bereaksi kepada Yesus Kristus yang salah, berespons kepada Yesus Kristus yang salah, itu disebut dosa. Jadi ini bukan semacam hal menyangkut hak asasi manusia, engkau mempercaya Tuhan atau tidak mau percaya. Di sini ada satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya
daripada firman yang diberikan kepada Tuhan turun ke dalam dunia yang menjadi juru selamat yang tunggal. Ini kalau ditolak berarti engkau tidak ada keselamatan. Jadi dosa terbesar bukan perbuatan apa yang kau lakukan, tapi perbuatan-perbuatan yang kau lakukan yang semuanya mungkin dihapus, mungkin diampuni, mungkin diselamatkan melalui Yesus Kristus, tapi kau tolak. Jadi penolakan Kristus menjadi dosa yang terbesar. Saudara mesti melihat perbedaan antara menolak Kristus dan berbuat kesalahan yang lain. Karena di sini semua kelakuan kita yang salah ini kemungkinan diampuni. Tapi menolak pengampun yang satu-satunya mengakibatkan semua dosa tidak bisa diampuni. Itu sebab penginsyafan itu penting sekali. Dan Roh Kudus datang menginsyafkan kita. Roh Kudus datang mensadarkan kita kesalahan kita itu adalah apa. Tadi pagi saya di dalam kebaktian saya tanya, silakan jawab saya. Siapakah di sini yang dulu kenal Tuhan kurang jelas, akhirnya pelan-pelan menjadi jelas? Atau dulu belum Kristen, akhirnya karena pekerjaan Tuhan engkau menjadi orang Kristen? Atau dulu engkau menolak Kristus, akhirnya melalui pekerjaan Roh Kudus engkau menjadi takluk dan menerima Roh Kudus? Ternyata di luar dugaan saya. Pertanyaan pertama, sedikit orang. Pertanyaan kedua, sedikit orang. Pertanyaan ketiga, hampir 75%. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang menerima Dia sebagai juru selamat. Ini pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, kita berkata di Indonesia masih banyak orang menjadi Kristen karena kuasa berita Injil. Saudara-saudara, pada waktu Roh Kudus bekerja menyertai orang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, maka engkau melihat satu hal yang khusus, yaitu orang berdosa diinsyafkan akan dosanya dan diputar kembali menjadi orang yang menghadap dan menerima Tuhan Yesus. Ini adalah pertama, Roh datang menginsyafkan manusia supaya mereka kembali kepada saya. Mereka kembali menerima Yesus Kristus. Jikalau mereka belum, maka Roh akan menginsyafkan mereka bahwa mereka sampai sekarang belum percaya kepada saya. Saudara-saudara, ini adalah hubungan antara orang berdosa dengan Kristus. Perlu dinormalisasikan supaya orang yang belum percaya boleh percaya. Orang yang menolak menjadi takluk di hadapan Tuhan Yesus. Ini pertama. Kedua, Roh Kudus datang menginsyafkan orang tentang keadilan, kebenaran. Di sini yang dipakai bukan aletheia. Di sini yang dipakai dalam bahasa Greka adalah dikaiosune, tentang kebenaran, tentang keadilan kebenaran yang dikatakan dikaiosune ini. Nah, ini apa artinya? Artinya adalah di dalam seluruh kerangka antara pribadi-pribadi, relasinya sudah rusak dan tanggapan sudah salah. Karena di dalam dunia ini kesalahan terbesar yaitu menjadikan yang benar berdosa, lalu yang berdosa menghakimi yang benar. Apakah artinya Kristus diadili di dalam dunia ini secara tidak adil? Dan siapakah yang mengadil Kristus? Termasuk Pilatus, Herodes, masa Yahudi, termasuk akan pemimpin-pemimpin orang Farisi dan Kayafas, dan juga orang-orang dunia yang tidak layak sebenarnya untuk menghakimi Kristus. Sebab mereka adalah orang berdosa yang harus dihakimi oleh Kristus. Tapi justru Kristus yang ditaruh di depan mereka, di bawah kaki mereka. Lalu yang berdosa menghakimi yang benar. Yang benar dihakimi oleh orang yang berdosa. Orang berdosa berani menghakimi yang benar. Ini relasi sudah salah. Ini relasi terbalik. Dan siapakah mungkin merubah relasi yang salah ini?
menjadi relasi yang normal. Tidak ada seorang bisa melakukan ini. Maka Roh Kudus datang justru mengerjakan hal yang hanya Roh Kudus bisa kerjakan. Tidak ada manusia bisa merubah ini. Yang menghakimi Kristus selalu merasa diri lebih baik, dan Kristus dianggap berdosa, perlu dihakimi. Meskipun 3 kali keluar dari mulut Pilatus bahwa aku tidak menemukan ada dosa apapun yang ada pada Yesus Kristus, tetap dipukul, tetap dicambuk, tetap diserahkan, tetap dipaku di atas kayu salib. Apakah Pilatus merasa dia salah? Dia merasa tidak salah, karena menghentikan pengaruh orang ini lebih baik bagi dia lancar di dalam politik. Mematikan Yesus Kristus, dia mungkin tidak diganggu oleh kaisar. Tapi kalau dia membiarkan Yesus terus berada di dalam pengaruhnya terhadap masyarakat, agama, dan bangsa Israel pada waktu itu, maka berarti ancaman untuk dia akan dipecat, untuk dia akan berhenti dari pekerjaannya, status quo dia akan kehilangan. Saudara-saudara, dan dia tidak melihat kalau dia salah, meskipun dia melihat Yesus tidak salah. Dia tidak merasa diri tidak berhak melangsungkan penghakiman. Dia tetap menjalankan. Saudara-saudara, cambukan terhadap Yesus Kristus itu adalah 40 kali, dan setiap kali pakai cambuk yang banyak duri daripada besi yang bisa mengeluarkan daging-daging dengan kaitan-kaitan itu. Akhirnya darah mengalir tidak habis-habis. Pilatus tidak peduli. Dia cuma peduli kedudukan dia. Dia peduli apa yang dilakukan. Bukankah manusia mencari keadilan? Bukankah kerajaan Roma adalah kerajaan pada zaman 2000 tahun yang lalu, kerajaan yang paling mementingkan keadilan? Di dalam kebudayaan Roma yang dipengaruhi oleh kebudayaan daripada Greka, 4 hal yang menjadi tonggak membuat seorang boleh disebut sebagai gentleman. Karakter yang paling ideal harus memiliki keempat hal ini. Dan keempat hal ini kalau bisa seimbang, engkau menjadi orang makin agung. Pertama, bijaksana. Kedua, keadilan. Ketiga, berani. Dan keempat, mengontrol diri. Kalau seorang mempunyai bijaksana yang tinggi sebagai seorang filosof, maka dia gentleman yang sangat dikagumi. Jika seorang bisa melakukan hukum dan keadilan dengan sungguh-sungguh adil, dia dianggap pemimpin yang bagus. Jika seseorang mempunyai keberanian berperang melawan kesalahan, berani menyatakan kebenaran, dia adalah manusia yang berwatak tinggi. Jika seseorang bisa kontrol diri dan tidak melampiaskan nafsu, kemarahan dan segala sesuatu dengan kekuatan membatas diri dalam emosi, dia orang agung. Orang Romawi mempunyai tradisi daripada Greka untuk mementingkan 4 tonggak, 4 pilar pembentukan karakter manusia. Tapi akhirnya bagaimana? Kita lihat negara yang mementingkan keadilan, justru pada waktu bertemu dengan Yesus Kristus, mereka tidak melakukan keadilan. Saudara-saudara, tahun 24 saya membuat satu makalah dan saya mengatakan kehadiran Yesus Kristus di hadapan semua yang menghakimi dia. Disitulah kesempatan Tuhan Allah membongkar sifat dan hati manusia. The one to expose all the character of every person in the universe is when Jesus was judged. Pada waktu Yesus diadili, di situ semua orang di hadapan dia harus menyatakan siapa mereka di hadapan Tuhan. Pada waktu Yesus berada di kayu salib, Tuhan membongkar hatinya sendiri kepada manusia. This is my love. This is my son. This is my sacrifice. This is my salvation for you. Melalui Kristus yang diadili, maka kita mengenal isi hati Tuhan itu bagaimana. Salib adalah tempat Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Salib adalah tempat Yesus Kristus menyatakan isi hatinya kepada kita. Salib adalah tempat di mana orang yang melawan, memakukan Yesus menyatakan kebencian mereka terhadap Tuhan.
Salib adalah tempat di mana setan harus terbongkar bagaimana dia mau merusak pekerjaan Tuhan. Salib juga adalah tempat di mana orang menyatakan cinta dia kepada Yesus. Maria dan Yohanes dan Maria yang lain, Magdalena, mereka berada di bawah kaki salib. Mereka menangis, mereka menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, the only place to expose all the different characteristics of every person in the universe, in the history, is the cross of Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam waktu Yesus diadili, semua orang dibawa X-ray. Dan X-ray-nya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan melihat hati kita melalui Kristus yang mati bagi kita. Tuhan melihat segala sesuatu hati manusia melalui Kristus yang dikorbankan. Saudara-saudara, saya sangat terkesan dan saya sendiri terus memikirkan akan hal ini. Akhirnya saya menemukan dan juga di atas salib Kristus itu ada titik vakum mutlak di dalam seluruh sejarah. The vacuum point of the total history. Di situ tidak ada cinta Allah yang bisa tiba kepada Yesus Kristus. Karena sebelum cinta Allah tiba kepada anaknya, murka Allah sudah turun kepada dia untuk menghukum dia, mengganti kita. Semua manusia yang mencintai Tuhan, cintanya sebelum sampai kepada salib, dosa mereka sudah pergi dulu, ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga cinta manusia kepada Kristus sebelum ditanggung, Yesus sudah menerima hukuman bagi kita. Saudara-saudara, di sini kita melihat yang bisa mengerti semua ini bukan manusia. Karena manusia baru mengejek Yesus, menganggap diri benar. Pada waktu menghakimi Yesus, merasa diri benar. Yesus yang berdosa. Itu sebab Alkitab mengatakan si bajik itu dan si benar itu. Ini dua istilah ini muncul bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7. Sebelum Stefanus dirajam dengan batu, dia berteriak berkhotbah, engkau telah membunuh si bajik dan si adil itu. The Holy One, the Good One, and the Righteous One come to you and you kill him. Saudara-saudara, kalimat itu sangat kental dan dari muda saya memikirkan kali itu. Siapakah yang si benar itu? Si benar bukan manusia yang ada kebenaran. Si adil bukan manusia yang ada keadilan. Tapi dia sendiri adalah adil itu sendiri. Dia sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Dan ini bukan lain. Bukan yang lain. Hanya satu, Yesus Kristus. Jesus is the only righteousness himself. Jesus is the only Holy One himself. Saudara-saudara sekalian, semua kalimat mengenai orang ini ada benarnya. Orang itu ada dosanya. Orang itu ada sucinya. Orang itu ada bajiknya. Hanya mengatakan orang itu ada kebajikan sebagian pada dia. Tapi dia bukan si bajik. Orang itu memiliki kebenaran di atas diri dia, tapi dia bukan si benar. Yang disebut si benar berarti subjektivitas kebenaran itu sendiri yang berkepribadian. Nah, ini sesuatu pengertian yang luar biasa, yaitu Allah sendiri. Only God is the self of the righteousness. Only God is the self of goodness. Only God is a self of love. Pribadi kasih, bukan pribadi yang memiliki kasih. Dirinya kebenaran, bukan seorang yang memiliki sedikit kebenaran. Ini adalah Tuhan sendiri. Waktu saya bilang saya ada kebenaran, saya ada kebenaran. Tapi saya bukan kebenaran. Saya ada cinta kasih. Tetapi ini dia berarti saya itu kasih. Tapi pada waktu engkau mengatakan God is love, berarti kasih dan Allah itu sudah menyatu. Karena dia adalah kasih. Dan kasih adalah dia. Dia sendiri adalah kasih. Dia adalah subjektivitas kasih itu sendiri. Di dalam pribadi. Itu namanya Tuhan Allah. Waktu engkau bilang setan, bedanya setan sama orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang jahat. Tapi setan adalah si jahat. You mengerti tidak?
You membedakanlah. The evil one, yang jahat itu, si jahat itu, sama ada orang yang ada sedikit jahatnya. Itu lain. Jadi the Holy One from God, itu Yesus Kristus. The righteous one, that is Jesus Christ. The evil one is Satan. Engkau, saya, dan semua umat manusia adalah orang yang ada benarnya, ada dosanya. Tapi kita bukan si benar. Kita bukan si jahat itu sendiri. Itu adalah setan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang benar. Stefanus berkata, yang benar sudah datang, yang bajik sudah datang, yang baik dan benar itu kau membunuh dia. Saya takut loh membaca ayat seperti ini. Membunuh orang baik itu berdosa besar. Membunuh baik itu sendiri, ini jadi apa? You kill the righteous one. You kill the master of life. Saya pada waktu membaca kisah para rasul pasal 3 ayat 15. Saya kira tidak ada keberanian yang lebih besar dari membunuh penghulu hidup. Bukan membunuh binatang yang hidup. Bukan membunuh manusia yang ada hidup. Tapi membunuh penghulu hidup itu sendiri. Demikian di pasal ke-7. Membunuh yang benar itu sendiri. Membunuh yang suci itu sendiri. Berani membunuh Tuhan. Berani membunuh yang suci itu sendiri. Saudara-saudara, keberanian tidak ada yang lebih besar daripada apa yang dinonjolkan oleh manusia waktu menghakimi Yesus Kristus. Dan kalau Yesus Kristus dibunuh, berarti si benar tidak ada lagi. Kalau Yesus dibunuh, berarti yang kudus itu tidak ada lagi. Tapi justru bukan demikian. Saudara-saudara, kalau saya sekarang pakai pisau memotong kertas ini bisa menjadi dua belah. Karena sifat dia adalah sifat yang bisa dipotong. Dengar baik-baik ya. Kalau saya sekarang pakai pisau yang tajam, memotong mikrofon ini menjadi patah jadi dua bagian. Karena memang besi ini adalah benda yang bisa dipotong. Tapi kalau sekarang saya mempunyai seember air, lalu saya pakai pisau yang paling tajam, memotong air menjadi dua, bisa nggak? Di sini beda kan? Karena air itu dipotong balik lagi, dipotong balik lagi. Ketajaman pisau ditertawakan oleh dia. Coba potong air jadi dua. Coba kalau itu adalah cincau, boleh. Itu bisa dipotong. Kalau itu ada es batu, bisa dipecahkan. Kalau itu ada tulang sapi, bisa digergaji menjadi dua. Tapi itu adalah air. Engkau bagaimana tajamnya pisau di dalam nampan. Saudara-saudara, the life of Jesus is a master of life. Penghulu hidup. Bagaimana engkau bisa memotong? Bagaimana engkau bisa membunuh dia? Tidak mungkin. Maka Alkitab mengatakan, meskipun engkau membunuh penghulu hidup, Tuhan telah membangkit dia kembali. Karena dia memang tidak bisa dibunuh oleh manusia. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus ini akan menjadi satu hal yang sesungguhnya. Dan kebangkitan Kristus akan menyatakan yang menghakimi dia itu salah. Yang dihakimi itu adalah benar. Sehingga di sini Roh Kudus membalikkan relasi yang tidak normal ini dengan kuasa untuk kita melihat bahwa Kristus adalah yang benar dan yang menghakimi dia adalah yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, ini satu kerusakan, satu terbaliknya segala sesuatu yang paling tidak benar di dalam sejarah manusia. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, Yesus datang dan Yesus mati dan dia bangkit kembali. Karena dia adalah yang benar. Tapi saudara-saudara sekalian, selama pengadilan-pengadilan semua melakukan segala sesuatu yang tidak adil, seperti tidak apa-apa kok. Dari dulu sampai sekarang, pengadilan adalah tempat yang paling tidak adil. Penghakiman dunia adalah tempat yang melecehkan penghakiman. Manusia dan segala institusi hukum adalah tempat mempermainkan hukum. Ahli hukum adalah ahli mengerti seluk-beluk hukum, lalu berbuat segala sesuatu melanggar hukum. Akhirnya karena pintar dia, tak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Ahli hukum adalah penghina hukum.
Ahli keadilan adalah mempermainkan keadilan. Pengadilan tinggi ada pengadilan yang paling menginjak segala keadilan, segala dikayusune. Itu sebab Tuhan melihat dunia ini begitu kacau, melihat dunia begitu rusak, maka Dia kirim Roh Kudus untuk membalikkan sini, balikkan semua ini, menegur kita tentang dosa karena kita menganggap Kristus yang harus dihakimi, Kristus yang berdosa, kita yang benar. Membicarakan tentang penghakiman yang kedua tentang keadilan supaya kita mengetahui Kristus yang adil, kita yang berdosa. Membalikkan ini penting sekali. Karena sebelum kita mengenal Kristus melalui pembalikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita cuma tahu, kita cuma kira Dia yang harus dihakimi, Dia yang harus dipaku di atas kayu salib. Kenapa? Karena orang mempermainkan keadilan, orang mempermainkan hukum, mempermainkan kebenaran. Sehingga yang benar karena terima uang dibicarakan menjadi tidak benar. Yang tidak benar, suap uang kepada hakim menjadi benar. Jadi di mana ada kebenaran? Dan kebenaran sejati bagaimana dikembalikan? Saudara-saudara sekalian, sekarang saya memberikan beberapa pertanyaan sulit. Saya tidak menjawab, saya suruh orang-orang lain jawab. Mereka coba menjawab. Ternyata ada orang-orang Kristen yang menyelidiki begitu dalam akan hal-hal istilah yang penting ini. Percaya kemarin saya bicara, apa itu pengadilan? Apa itu keadilan? Apa itu kebenaran? Saya sengaja karena kemarin pagi ada banyak pengacara dan banyak hakim yang berada di dalam tempat seminar itu. Dan saya percaya jawaban dia begitu tuntas, begitu mendalam dari Alkitab. Akhirnya membuat hakim-hakim itu gemetar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak kembali ke Alkitab, kita selalu menganggap diri hebat. Jikalau kita melihat takhta Tuhan, baru kita gemetar di hadapan Dia. Saudara-saudara sekalian, dosa terbesar yaitu menjadikan Yesus yang tidak berdosa-dosa. Ketidakadilan yang terbesar yang mengadili Yesus yang seharusnya mengadili manusia. Menangkap ini tidak? Yesus yang seharusnya mengadili seluruh dunia diadili oleh orang berdosa yang berani mengadili Dia. Tahu tidak siapa Dia? Dialah yang akan mengadili seluruh dunia pada hari kiamat. Tapi kenapa Pilatus berani mengadili Dia? Mengapa Herodes berani mengadili Dia? Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, belum diadili, sekarang mengadili Yesus lagi. Kurang ngajar banget. Saudara-saudara, yang harus diadili sekarang melonjak ke atas tempat daripada pengadilan, mengadili Kristus yang akhirnya semua orang harus diadili oleh Dia. Ketidakadilan terjadi, puncaknya adalah menghakim anak Allah yang tunggal dan memaku Dia di atas kayu salib. Di dalam kitab Yesaya, 700 lebih tahun sebelum Yesus lahir, sudah dikatakan Dia akan ditaruh di tengah-tengah kriminal, orang-orang yang paling jahat. Di tengah-tengah orang jahat, Yesus ditaruh tempatnya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus dipaku, Dia di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di tengah? Jawab, di tengah. Apa arti tengah? Orang paling jahat. Di antara tiga orang, yang paling pusat, yang paling penting di tengah, lalu kedua hanya mendampingi Dia saja. Yesus considered the greatest sinners when He was crucified together with two robbers. Dengan kedua perampok, Yesus dianggap adalah yang paling jahat, taruh di tengah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu inilah yang akan mengadili seluruh dunia. Dan orang yang mengadili Dia selesai tidur, Yesus mati biarin. Mereka kira mereka sudah melakukan berdasarkan hak wewenang mereka. Mereka tidak mengetahui mereka sudah salah. Karena yang mengadili seharusnya diadili. Yang diadili mestinya mengadili. Dan yang mengadili, orang yang seharusnya mengadili tapi diadili, mereka mengadili secara tidak adil. Dan seperti dunia semua terbalik. Seluruh dunia kacau balau. Siapa bisa memutar kembali? Siapa bisa membalikkan semua ini? Siapa bisa menormalisasikan hubungan antara pribadi yang sudah kacau balau di dalam alam semesta?
kecuali Roh Kudus. Maka Yesus berkata, Roh datang akan menginsyafkan engkau tentang dosa, karena engkau tidak percaya kepada aku. Tentang keadilan, karena aku akan pergi kepada Bapa. Nah, ini kalimat dengan kalimat penjelasan kedua sangat menarik. Waktu saya umur 20 lebih, saya terpukau di dalam 3 ayat ini. Mikir tidak habis-habis. Apa artinya Roh Kudus datang menginsyafkan kita tentang keadilan, kebenaran. Karena Yesus kembali kepada Bapa. Yesus kembali kepada Bapa. Berarti dia pulang ke rumahnya. Yesus kembali kepada Bapa. Berarti dulu di sebelah Bapa. Nah, ini menjadi ciri khas mengerti kekristenan jauh berbeda daripada semua agama yang lain. Semua agama-agama yang lain tidak pernah membicarakan saya dari mana. Semua tidak ngomong. Cuma tahunya dilahirkan sesudah menemukan dosa, lalu mau mencari kebenaran. Lalu setelah mencari kebenaran, dia kira dia sudah mendapatkan. Mulai mengajar orang lain tentang ajaran-ajaran lain. Dari mana ajaranmu? I don't know. Dari siapa yang kau datang? I don't tell you. I only tell you where to go. Never tell you where did I come from. Nah, ini bedanya Kristen. Saudara-saudara, satu-satu yang berkata, aku dari Bapa. Aku masuk ke dunia. Dan aku meninggalkan dunia. Dan aku kembali lagi kepada Bapa. Hanya satu, siapa? Yesus Kristus. No other people. Yesus Kristus berkata, aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Satu-satunya orang. Dan kalimat terbentuk dari 4 bagian ini diambil daripada justru pasal ini. Ayat ke-28. Mari kita membaca. Yohanes pasal 16 ayat ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Semua 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. In this phrase, you see the 2 ways traffic. The first way come down from heaven to earth. The second return from earth to heaven. And in heaven, that's the Father. In this world is we the sinners. Dari pangkuan Bapa, Yesus turun menjadi manusia di tengah-tengah kita. Dari orang berdosa, setelah diadili, dia kembali kepada Bapa. He is the only righteous one. Yesus adalah satu-satu yang benar dari Bapa dan kembali karena dia benar kepada Bapa. Jikalau Yesus Kristus berdosa 1 detik di dunia ini, saya mau tanya, dia mungkin kembali lagi tidak? Tidak bisa. Jikalau Yesus berdosa digoda dan dosa 1 detik, Yesus tidak bisa kembali kepada Bapa. So his return is the glory. His return is the conquer. His return is his victory. Dia punya kemenangan. Dia punya penaklukan segala sesuatu. Dia punya pencapaian menggenapi rencana Tuhan Allah. Dibuktikan bahwa dia bisa kembali kepada Bapa. Setiap kali kita mengingat kematian Kristus. Setiap kali kita mengingat kebangkitan Kristus. Dan setiap kali kita mengingat naiknya ke surga, seolah-olah naiknya ke surga khotbahnya paling sulit. Saudara-saudara, bicara tentang kematian Kristus, banyak yang bisa kita ambil dari Alkitab. Bicara tentang kebangkitan Kristus, banyak yang kita bisa bicarakan. Bicara tentang kenaikan Kristus, mau ngomong apa? Dia naik, lalu sudah naik. Selesai kan? Lalu naik itu apa? Saudara-saudara, dia naik. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini mengandung arti persembahannya sudah diterima. Dia naik dan duduk di sebelah kanan. Berarti Tuhan memberikan mandat dia menjadi penguasa. Dia naik, duduk di sebelah kanan. Berarti Tuhan mau dia menanti sampai satu hari dia menguasa seluruh dunia dengan tongkat besi sebagai Mesias. Saudara-saudara, Kristus yang datang dari Bapa ke dalam dunia
dan dari dunia kembali kepada Bapa. Two-way traffic. Come and go. Come out and return to. Dua arah ini membuktikan jamin kita akan kembali kepada Bapa. Karena Dia dari sana datang mencari kita dan bawa kita dari sini kembali kepada Bapa. Ini perbedaan kekristenan dengan semua agama. Saudara-saudara, Roh Kudus datang menginsyaf engkau tentang dosa, tentang kebenaran. Kedua, tentang kebenaran. Karena aku kembali kepada Bapa. Jika Yesus bukan si benar itu, Yesus bukan sang benar itu, Dia tidak mungkin kembali kepada Bapa. Kalau Dia datang dan jerumus dalam dosa, Dia tidak mungkin bawa kita kembali kepada Bapa. Justru Dia adalah yang adil, yang benar, yang suci, the Holy One of God. So He overcomes all the temptation of sins. He had already bore our burden of sin in His own body and bring us back to God. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus datang mengerjakan pembenaran yang kedua, mengkoreksi relasi ini. Barang siapa mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, engkau mengenal siapakah Kristus. Dialah yang benar. Barang siapa yang mendapatkan gerakan dari Roh Kudus, engkau mengetahui dia boleh kembali kepada Bapa. Dia benar dan dia diterima kembali dengan baik oleh Allah Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peneguran, penginsyafan yang kedua dan diteruskan di sini. Ketiga, Roh Kudus datang menginsyafkan manusia tentang penghakiman, concerning the judgment. Saudara-saudara, the Spirit come to convict us of the judgment. Saudara-saudara, kenapa of the judgment? Seperti tadi kita katakan, pengadilan adalah tempat yang tidak adil. Hakim-hakim adalah pelaksana ketidakadilan. Dan hukum-hukum dipermainkan oleh ahli hukum menjadi orang-orang yang mempermainkan hukum di dalam letter, tapi di dalam faktanya tidak usah dihukum. Itu sebab membalikkan ini, maka Roh Kudus bekerja di dalam fase yang ketiga. He come to convict us about the condemnation. Roh Kudus datang menginsyafkan kita tentang hukum, tentang penghakiman. Karena apa? Karena Raja dunia sudah dihukum. Sudah perhatikan ya, pada kalimat pertama, convict you about sin because they do not yet believe in me. Belum. Tapi pada ketiga, convict us about the judgment because the king of the world had been judged. Sudah dihukum. Had been punished. Yang satu belum, yang satu sudah. Kita melihat tiga hal ini. Datang menegur tentang dosa. Datang menegur tentang keadilan. Datang menegur tentang penghakiman. Dan ini belum percaya. Ini sekarang saya sudah pergi. Ini sudah dihukum. Saudara-saudara, sehingga melalui perputaran seluruh baliknya, seluruh alam semesta dan interpersonal relationship, sekarang kita baru tahu bahwa siapakah Tuhan, siapakah Kristus, dan siapa yang harus dan sudah dihukum, yaitu setan. Orang yang mengerti ini, yang mengetahui dirimu tidak usah takut lagi. Engkau mengerti semua relasi yang sudah dinormalisasikan. Engkau mengetahui engkau berada secara aman, berdiri di hadapan Allah di tengah-tengah langit dan bumi. We stand firm. We have our conviction and certainty of life, but we know who our God is. We know who Satan is. We know who we are. Saudara-saudara, orang yang tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus ini, mereka hidup di dalam kekacauan. Mereka tidak tahu alam semesta dari mana. Mereka tidak mengetahui dunia akan pergi mana. Mereka tidak mengetahui kuasa gelap, kuasa dosa, kuasa setan itu bagaimana dikalahkan. Mereka tidak ada pegangan sama sekali. Kasihan sekali. Paulus berkata kepada orang Athena, di dalam segala hal kamu takut kepada dewa, takut kepada setan. Tetapi saya berkata kepadamu, Allah yang sejati, yang menciptakan langit
Dia tidak perlu kau bikin kuil supaya dia nginap. Dia tidak perlu engkau memberikan makanan supaya tidak lapar. Dia adalah memberikan segala sesuatu kepada kita. The one who know truly who God is, the one who know truly who Satan is, the one who knows what will be his future in the providence of God. Ini orang berbahagia. Dan itu orang Kristen yang betul-betul menerima pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita membicarakan pekerjaan Roh Kudus begitu beda dengan orang-orang mereka bicara Roh Kudus dengan getar-getar, dengan ketawa-ketawa. Itu sama sekali tidak hubungan dengan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus membawakan turun firman dari surga ke dunia. Roh Kudus menaungi Maria melahirkan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus membangkitkan Kristus daripada kematian. Dan Roh Kudus memeteraikan kita menjadi anak Allah. Roh Kudus mengajar kita masuk ke dalam kebenaran. Dan Roh Kudus membuat kita sadar tentang dosa kita, kebenaran dan juga penghakiman. Dan Roh Kudus memutar balikkan semua ini. Sehingga akhirnya kita menjadi seorang yang mempunyai identitas yang jelas di dalam alam semesta. You dan saya, we all together become this kind of people. Saudara-saudara, siapakah Yesus Kristus dan siapakah setan? Di dalam sejarah kita melihat Yesus diadili tidak karu-karuan. Yesus diadili tidak beres-beres. Yesus diadili secara tidak adil sama sekali. Dan setan seperti merajalela, bukan? Dunia berada di bawah si jahat. Si benar disalibkan, si jahat merajalela. Si benar dibunuh, si jahat menguasa. Ini adalah yang dilihat oleh manusia. Tapi yang dilihat oleh orang Kristen persis terbalik. We see our God is glorified, ascended on the heaven and sit beside the right hand of God. Kita melihat setan sudah dihakimi. Dan dia sekarang hanya sisa ekornya goyang-goyang. Karena kepalanya sudah dihancurkan oleh Kristus. Saudara ingat ya. Kalimat yang pertama mengenai kemenangan peperangan Kristus. Dicantumkan di dalam Kejadian pasal 3. Anak benih perempuan akan meremukkan kepalamu. Engkau akan melukai tumitnya. Masih ingat ya? Jadi itu setan akan diremukkan kepalanya. Sedangkan Yesus akan dilukai tumitnya. Tumit Yesus dilukai. Berarti Yesus mati di atas kayu salib. Kepala ular diremukkan. Berarti setan sudah dihukum. Tapi engkau tidak lihat. Di mana kita lihat setan dihukum? Di mana kita lihat Yesus menang? Di dunia lebih banyak orang berdosa yang melawan Tuhan. Di dunia lebih banyak orang menyeleweng, tidak jalan benar. Di dunia lebih banyak orang berzina, mereka tidak suka kesucian. Di mana kita melihat bahwa ada sesuatu putar baliknya, Yesus menang dan setan kalah. Kecuali mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus yang menormalisasikan the wrong and the confusing status of the relationship interpersonally in the universe. Di dalam alam semesta itu hubungan pribadi dan pribadi semua sudah menjadi kacau balau. Roh Kudus membalikkan. Saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan kalimat ini, 2 fasa lagi dia dihukum, dipaku di atas salib, lalu dia mati. Setelah dia mati, bangkit naik ke surga. Penganiayaan mulai datang, menindas, memberi sengsara, menganiaya satu persatu orang Kristen. Waktu di gereja di 4 ancaman bahaya. Pertama, aniaya politik. Kedua, kekacauan filsafat yang merusak iman orang Kristen. Ketiga, adalah terjadinya bidat-bidat yang meledak di dalam diri gereja. Dan keempat, godaan dunia supaya kita ikut mereka. Yang keempat, serangan yang berat ini. Orang Kristen macam apa yang bisa menang? Orang Kristen macam apa yang bisa berdiri tegak? Hanya mereka yang mengetahui setan sudah dihukum. Saudara, bagaimana meriahnya? Bagaimana hebatnya? Pokoknya lu sudah dihukum kan?
Silakan teriak. Silakan engkau bekerja. Silakan engkau dinamikanya begitu berat. Engkau hanya berteriak-teriak sebelum hembuskan napas terakhir. Saudara-saudara, orang Kristen yang menang mengetahui dunia tidak ada pengharapan. Setan sudah dihukum. Orang Kristen yang tidak mempunyai pengertian ini, ketakutan, di sini setan, di situ setan. Lalu manusia dapat kekuatan daripada mana? Yesus kalau sudah naik di surga, gereja mengalami kesukaran yang besar. Penganiayaan, pengejekan, penolakan, dan penderitaan yang besar. Tapi mereka tidak usah takut. Yesus berkata, aku beritahu kepadamu akan hal ini. Karena aku akan pergi. Aku pergi, maka Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun, dia akan memberitahu kepada engkau, akan mengkoreksi semua ini dan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membuang kami. Dia kirim Roh Kudus menjadi comforter, parakletos, mengelilingi kita, mendampingi kita, masuk ke dalam kita, turun dari atas kita, dan memimpin kita di depan kita. Dan kita tidak akan gagal. Kita tidak akan binasa. Karena dia menjadi comforter, parakletos daripada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada Roh Kudus datang. Meskipun Yesus naik ke surga, dia akan bersama di dalam hati kita. Menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan dia akan meyakinkan engkau bahwa setan sudah dihukum. Dia tidak berkuasa apa-apa lagi. Sehingga pada waktu Yesus Kristus bangkit, dia mengatakan, kuasa di atas surga dan di bawah bumi semua sudah diberikan kepadaku. Maka pergilah mengabar Injil, jadikan segala bangsa muridku. The power from heaven and earth have been given to me, so I send you. Go ye to the nations. Go ye to preach the gospel. Go ye to let all the nations my disciple. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Sehingga kita sekarang melihat setan, tidak usah takut. Karena setan adalah yang kalah semua. Setan adalah yang kalah, yang sudah dihukum, yang sudah dihakimi. Dan yang menghakimi setan adalah satu hari datang menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara, sekarang setan di mana? Sekarang setan sudah dihukum di mana? Tetap sementara menguasai seluruh alam semesta. You mesti dengar kalimat ini. Dunia sementara diserahkan kepada iblis. Dan seluruh dunia berada di bawah cengkeraman iblis. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-19. Seluruh dunia berada di bawah cengkeraman daripada tangan iblis. Tangan si jahat itu. Tapi si jahat berada di dalam penghukuman Kristus. Lapisan-lapisan ini kalau engkau mengerti, baru engkau mempunyai jati diri, keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan setan, menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara sekalian, sekarang setan bersemayam di angkasa. Angkasa itu di tengah-tengah Allah dan manusia. Allah di tempat yang maha tinggi, manusia di atas bumi ini. Di tengah-tengah Allah yang maha tinggi dan manusia yang di bumi ini ada angkasa dan kerajaan kegelapan, di mana penghulu malaikat yang jatuh, yaitu setan, sedang menjadi raja dunia. Ingat ya, istilah raja dunia bukan Tuhan. Ingatlah, ilah dunia juga bukan Tuhan. Ingatlah, penghulu daripada dunia ini adalah setan. Itu sebab waktu baca kitab suci, jangan campur aduk istilah-istilah yang berbeda. Pada waktu Yesus berdoa kepada Tuhan Allah, dia mengatakan, the Lord of heaven and earth. Dia tidak mengatakan, you are the king of the world. Bukan raja dunia. Kadang-kadang orang bilang, saya anak raja. Karena raja maka saya mesti kaya. Saya sangat takut dengar kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, ini kali ada seorang bilang sama saya, Patong, ya kau katakan benar. Orang mengatakan kita mesti kaya, karena raja kita itu kaya. Anak raja mesti ikut kaya. Nah saudara-saudara sekalian,
Inilah keadaan dunia. Karena raja, saya juga anak raja. Raja itu kaya, saya harus ikut kaya. Ini ajaran bukan dari Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Yesus pernah kaya di surga demi kamu menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. 2 Korintus pasal ke-8. He come become poor, so our poverty become rich, because He Himself come to us. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memberikan pengajaran begitu teliti kepada kita, sehingga kita tidak boleh sembarang lari dari arti sebenarnya. Mari kita takluk, kita taat kepada Tuhan. Karena setan sudah dihukum. Kalau setan sudah dihukum, dia sekarang menguasai di angkasa. Lalu kita bagaimana? Our Father is in heaven. We are left here. And between we here and God above, that is the in midway. Satan stay on the sky. Saudara-saudara, God is the heavens, the highest place. Dunia tertinggi. Setan di tengah-tengah angkasa. Dan kita sedang diadakan di dunia. Dan kita punya kedudukan seperti anak piatu. Tetapi orang yang percaya Tuhan mengerti, dia sudah dihukum. Tidak usah takut. Saudara-saudara, Efesus pasal 2. Mari kita membaca. Efesus pasal kedua. Kita membaca ayat dari 1 dan terus sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal kedua. Kita membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Apa itu? Karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, penghulu kerajaan angkasa siapa? Setan. Menyuruh roh-roh yang bekerja di hati manusia. Siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi the kingdom of the darkness. The ruler is Satan. And he has his military power. He has all his followers to rule and to stimulate your lust in your heart. Di sini dikatakan sebenarnya dahulu kami semua begitu. Yaitu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi kita waktu berdoa kepada Tuhan, kita doa minta pertolongan dari Tuhan. Akhirnya dia mengatakan kalimat apa? Dalam nama Yesus. Saudara-saudara dengar kalimat terakhir. Yesus turun dari atas ke dunia dan kembali. Sehingga tembusan tempat itu sudah 2 kali. Yesus menembus kedua. Akhirnya dia menembus ke atas. Jalan itu sudah buka. Dan Yesus yang membawa kita supaya kembali kepada Bapa melalui penembusan jalan itu. Kenapa? Karena in the name of Jesus. Orang lain berdoa, sudah doa, amin. Orang Kristen berdoa, sudah berdoa dalam nama Yesus, baru amin. Because that name is the highest name. The name above all power, all government, and all name. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala kuasa. Nama di atas segala pemerintah. Amin. Dan engkau mengetahui setan sudah dihukum. Saya tidak usah takut. Kita boleh miskin. Kita boleh susah. Kita boleh disiksa. Kita boleh dianiaya. Kita boleh dibunuh. Tapi kita mengetahui Tuhan sudah menang. Setan sudah dihukum. Kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya percaya orang-orang murid Yesus sudah dengar pasal 16. Mereka ngerti. Dan sesudah mengerti, mereka tunggu. Waktu mereka tunggu, maka akhirnya Yesus mati, bangkit, masuk surga. Penganiayaan datang. Di antara 11 murid, kecuali Yohanes, yang akhirnya tua, tidak mati di
utus ke Patmos, yang lain satu-satu dipenggal kepala, disalibkan, mereka dipecut, mereka mati syahid. Tapi mereka tidak ada satu yang kompromi, tidak ada satu yang menyerah, karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui dunia ini sudah dikalahkan, setan sudah dihukum, dan Yesus yang dianggap tidak benar adalah yang benar dan sudah diterima di surga. Kita yang tadi menganggap diri benar ternyata berdosa sudah diampuni. Roh Kudus datang memutar balikkan semua ini sehingga menormalisasikan semua interpersonal relationship in the universe. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami boleh menjadi orang yang mengenal Tuhan, menjadi orang yang menikmati kemenangan Tuhan, orang yang mengetahui bahwa seluruh kejahatan yang dipimpin oleh setan dan penghulunya sudah dihukum. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesadaran, pengertian, pencelikan mata kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang dimiliki Tuhan untuk selama-lamanya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.